Assalamualaikum subscriberku. Apa kabar teman-teman semua? Selamat tanggal 24 Januari 2025. Sudah 3 hari saya nge-skip membuat video 15 menit di YouTube. Akhirnya konsistensi terputus. Ya, mau gimana lagi, karena memang saya tidak menyempatkan diri untuk membuat video karena super lelah sekali kayaknya. Jadi saya memilih untuk istirahat saja. Hari ini saya sudah berada di rumah di Depok. Baru pulang kemarin. Jadi 2 hari sebelumnya full, karena itu kita bisa dibilang last day dalam persyutingan, yang mana agak mengejar waktu. Jadi pulang jam 3 pagi dan besoknya pulang jam 6-7 pagi. Jadi saya tidak bisa menyempatkan diri untuk membuat video 15 menit ini. Walaupun terkesan gampang merekam dan berbicara selama 15 menit, tapi kenyataannya memang cukup tidak terpikirkan dan tidak terlaksana. Ya udahlah ya, tidak konsisten jadi tiap hari. Tapi kedepannya saya akan mencoba rutin lagi setiap harinya. Kita lihat saja ya. Saya akan menceritakan tentang kejadian di tanggal 21 dan 22, karena itu adalah hitungannya last day produksian. Syuting kita penuh tantangan, melawan waktu, melawan lokasi, dan melawan alam. Kalau waktu udah nggak bisa ditambah lagi, lokasi masih bisa diakali, tapi tidak untuk semua scene. Jadi ada beberapa lokasi yang masih bisa, yang harusnya di lokasi A, tetapi karena mepet jadinya ya udah di lokasi B aja gitu. Masih bisa opsional lah. Kalau alam itu yang nggak bisa dilawan. Kadang kita lagi syuting tiba-tiba hujan. Jadi waktu itu di hari kedua terakhir kita syutingnya di kuburan. Hal yang agak aneh waktu itu adalah ketika kamera sudah on set, sudah standby semuanya, dan sutradara bilang action, masuklah dialog saya dan kawan-kawan talent yang lain. Hujan turun. Awalnya gerimis, lama-lama beneran menjadi hujan yang cukup deras. Padahal bisa dikatakan satu scene itu kayaknya tag-nya tidak lebih dari 3 menit per menit. Jadi dalam action, dalam 1 menit itu udah dari yang gerimis lama-lama menjadi deras gitu. Jadinya ditahan dulu, kita balik ke bukan base camp ya, jadi kayak ada tenda untuk talent. Waktu nunggu ya durasi 10-15 menit, hujan kembali reda. Kita balik lagi ke set untuk syuting. Kembali lagi setelah saudara bilang action, hujan turun lagi. Hal itu berulang-ulang sampai 4 kali. Jadi saya dan kawan-kawan talent yang lain itu sempat main mata kayak hal ini kayaknya tidak mungkin, tapi ya itu terjadi gitu. Apakah karena tidak diizinkan? Itu saya tidak tahu. Jadi perasaan saat itu tuh lebih mengejar deadline ternyata. Habis lokasi itu pindah ke lokasi yang lain, habis scene ini langsung pindah ke gambar. Tidak hanya saya yang sulit capek. Saya yakin teman-teman kru juga lebih capek karena mereka kan lebih memikirkan angle, apalagi yang harus bongkar pasang clip on, bongkar pasang alat dan lain-lain. Jadi bukan alasan untuk saya mengeluh soal rasa capek yang saya alami dalam proses produksi ini.
Di hari selanjutnya, karena satu hari sebelum hari terakhir itu kita mengalami istilahnya apa ya, kurang shot, atau misalnya ada scene yang tergantung. Jadi scene itu mungkin baru setengah baru diambil, jadi disambung lagi besoknya. Jadinya di last day itu lebih ngepres, lebih pola kerjanya tuh cepat, ngebut banget, karena mengejar yang tadi itu, waktu, lokasi, dan alam. Start di hari terakhir itu jam setengah 9, jam 9 saya lupa, dan selesainya jam 6 pagi. Sungguh sebuah dedikasi dari semua orang yang terlibat di produksi itu. Ya semoga hasilnya memuaskan lah ya nantinya. Setelah last day, setelah is a wrap, waktu kembali ke villa saya langsung tidur yang benar-benar ketemu kasur tuh langsung brak, langsung hilang. Bangun-bangun kita sudah persiapan untuk istilahnya apa, wrap party ya, ada award gitu, kayak siapa kru terbaik, terapi, kru terhumoris ya, pemain yang terbaik, pemain yang disukai, pemain apa gitu. Terus ada challenge main bola yang dapat hadiah angpau. Dan di hari terakhir itu ya pamitan bersama kru-kru yang lain. Thank you sudah bekerja keras dan lain-lain, pokoknya yang seperti itulah. Ada beberapa momen unik sebenarnya yang terjadi di sana. Saya merasa mungkin karena saya kan baru main film itu 2 kali, yang perannya agak panjang ya. Kalau di film yang awal kan Bakar hanya satu dialog, satu scene. Walaupun itu adalah dialog legend saya. 2 film terakhir itu saya lumayan panjang, tapi yang di Kebumen sebelumnya itu sampai last day, sampai H-1 last day, jadi nggak ikutan wrapping partinya istilahnya gitu. Di syutingan kemarin yang series TVRI sampai last day, nggak juga, bukan sampai last day, jadi rilis sebelum last day, karena last day-nya itu yang di take atau yang direkam talent yang lain di cerita sebelumnya. Gimana saya jelasinnya, intinya bukan di last day syuting. Baru kemarin saya ikutan wrap party yang mana memang syuting di hari terakhir, it's a wrap. Itu pertama kali saya merasakan momen berada di lokasi dan sutradara bilang oke, scene terakhir dan semuanya it's a wrap gitu. Ada kebahagiaan tersendiri bagi saya. Ada sebuah pencapaian yang saya tidak pernah terpikirkan akan berada di momen itu. Ya, ini satu pengalaman yang luar biasa sekali untuk saya menjadi seorang pemain. Apakah saya sudah bisa disebut sebagai aktor? saya masih perlu banyak belajar lah. Belum siapa-siapa juga. Toh udah jadi siapa-siapa nanti saya juga tetap akan merasa perlu banyak belajar gitu. Karena memang hidup itu harus terus belajar. Sampai di Depok pulang, saya sangat merindukan keluarga, anak, istri, dan ada mama saya juga. Satu hal yang menjadi awarding bagi diri saya untuk telah berhasil melakukan ini semua adalah akhirnya saya makan makanan yang saya pengen makan. Mungkin beberapa dari kawan-kawan yang follow Instagram saya, hampir setiap hari waktu produksi syuting saya membuat konten kulinerin industrial, yang mana saya memfoto makan siang, khusus makan siang
di lokasi syuting atau makanan yang diberikan untuk talent di saat produksian, dan saya posting, saya berikan nama kuliner industrial. Tidak bilang makanan itu tidak enak, tapi selama 15 hari itu, 15 hari itu saya merasa saya kayaknya kangen masakan rumahan yang biasa dimasak istri saya. Jadi di hari ke berapa gitu, hari ke 10, hari ke 12, saya minta ke istri saya untuk memasak telur balado pakai ikan asin, ikan sape kalau bahasa Minang, dan gulai kepala ikan. Atau lagi sangat pengen itu. Kalau misalnya orang milih award untuk diri sendiri, beli apa dan jalan-jalan kemana, ya itu tidak masalah, tapi saya memilih untuk pengen makan gulai kepala ikan dan telur balado. Sampai di rumah ketemu anak saya agak kaget karena bapaknya sudah hitam. Sudah sangat kontras warna hitamnya. Melihat saya tuh kayak saya merasakan ada rasa rindu, kangen anak ke saya, terus juga kayak akhirnya abah pulang dan kita bisa bersama lagi. Tapi di sisi ada kayaknya ya, Asika melihat saya tuh kayak, kok sudah hitam sekali orang ini. Ya seperti itulah. Pulang, makan, dan bercerita sedikit tentang apa yang terjadi di lokasi syuting. Dan di hari ini full beristirahat di rumah saja, tidak kemana-mana. Tidak, kita ada satu momen keluar rumah tadi, mencari ruko untuk keperluan nantilah. Untuk keperluan nantinya saya lagi keliling mencari ruko tadi sama istri saya. Di awal sampai siang, sampai sore ya. Kita keluar itu sore. Sebelum itu saya milih di rumah aja, istirahat. Tidak apa-ngapain, tidak bikin video juga. Baru memulai aktivitas itu sore. Setelah sore tadi saya membuat poster untuk showcase storytelling berikutnya. Judulnya Darin dan Cerita Bulan Puasa. Itu tanggal 20 Februari, tepat seminggu sebelum bulan Ramadan. Itu bahasa Minang, jadi untuk kawan-kawan yang tidak mengerti bahasa Minang tidak usah nonton. Saya tidak mau kejadian kayak yang sebelumnya. Darin dan Katiko tu Gampo di Padang, saya pakai bahasa Minang. Dan ada orang yang gak ngerti bahasa Minang nonton ke Comika. Dan sekarang ini saya mulai mempertegas kalau ini bahasa Minang, jadi yang gak bisa ngerti bahasa Minang sebaiknya tidak usah menonton. Informasi detailnya nanti saya kasih di Instagram saya buat kawan-kawan yang pengen nonton. Akan ada dua segmen juga. Yang pertama ya cerita storytelling, bukan stand up, storytelling aja. Kalau stand up itu kan lebih di format, secara penulisan tuh ada format stand up komedinya. Nah ini lebih kayak cerita saja, cerita, walaupun nanti ada bagian-bagian lucu dan hyperbolanya, yaitu udah bagian dalam saya bercerita saja. Tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah materi stand up, walaupun berkemungkinan nantinya akan jadi materi stand up, tapi ya kita lihat nanti aja. Itu segmen pertama. Segmen kedua biasanya saya mengajak penonton untuk talk show bareng. Kalau kemarin itu ada dari Arif dan juga Wahyu yang bercerita. Nextnya cerita bulan puasa, mungkin saya juga mengajak penonton yang pengen bercerita, yang mana saya juga akan memberi reward free nonton untuk show berikutnya. Jadi si Arif dan Wahyu yang kemarin sempat ikutan talk show bareng dapat reward untuk gratis nonton showcase storytelling Darin dan Cerita Bulan Puasa. Itu saja yang bisa saya ceritakan ya hari ini ya. Dan saya belum pakai clip on
karena belum dicas juga. Dan insya Allah ya, semoga lah ya ada yang support clip on baru, jadi mungkin suaranya akan lebih baik. Nantilah sekalian saya review juga. Dah, itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.